Nama saya lengkap Sukarna Natawirya. Dilahirkan di Yogyakarta ya, tanggal 12 Mei 1949. Jadi sekarang tuh umur sudah 75 tahun kan ya. Belajar dahulu memang menekuni aneka seni daerah Jawa Barat. Kebetulan saya sekolah di Konservatori Karawitan Bandung, sekolah guru tari dan karawitan. Ya, dimana sekolah guru tari dan karawitan itu memberikan materi pelajaran yang luar biasa. Seperti kita masuk ke sana bisa seni tari Sunda, tari Jawa, tari Bali, gamelan Sunda, gamelan Jawa, gamelan Bali. Harus bisa main kecapi, bisa main suling, bisa main rebab, ngawi, pokal kawi, sama itu semua kan ini asalnya dari karawitan. Dulu kebetulan ayah saya sendiri orang Jawa, Yogyakarta, tapi pencinta seni Sunda karena adanya di Bandung. Nah, saya domisili waktu di Bandung, Jalan Ciamplas ya. Dan memiliki salah satu sanggar yang namanya Komar Sunda, Kebetulan saya sendiri sebelum ke Konservatori Karawitan itu ikut nabuh, ikut kendang dan segala macam, ikutan dengan nayaga, dan akhirnya ya saya ada kesempatan untuk sekolah di sekolah guru tari dan karawitan. Jadi tadi udah disebutkan ya, seperti seni tari tadi udah disebutkan harus bisa tadi klasik Sunda, tadi kreasinya, terus tari tradisional Sunda, diberikan tari Jawa, tari Bali, harus. Makanya dari jumlah waktu itu 4 yang masuk kelas 1 itu 42 orang. Baru pertengahan aja sudah 15 keluar. Naik ke kelas 2, 12 keluar. Naik lagi ke semester itu di kelas 3 itu akhirnya yang mau sampai ujian itu tinggal 9. Karena begitu berat. Bisa tari Sundanya, Jawanya susah, bisa ngagamelan, bisa ngerebab, bisa ngendangan. Nah, alhamdulillah kalau saya semuanya hanya rebab yang nilainya hanya 8 atau 7,5 lah gitu. Kalau yang lain mah oke lah. Malahan kalau guru saya, itu Pak Yuyun Kusumahninata, Pak Noh Atmadi Brata, ibu ini, kalau mereka berangkat ke Jakarta itu, saya kan kelas 2 di konservatori itu. Akhirnya karena nitip ya semua di kelas 1 tarian ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini, saya udah bisa mengajarkan. Jadi malahan, nah tahun 69 alhamdulillah lulus ujian, dan saya ada surat dari dinas bahwa saya dimintakan untuk menjadi guru langsung di konservatorinya. Aduh, saya nggak bisa karena di kelas bawah ada pacar saya gitu. nggak membagi. Nah, kebetulan waktu itu dinas Jawa Barat pendidikan itu membagi-bagi yang 9 ini ke kota-kota. Nah, saya kebetulan megang Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Ada yang ke Cirebon, ada yang ke ini gitu semua. Dari yang 9 itu. Dan alhamdulillah di Bogor tahun 70. Saya tahun 70 udah mulai nangani dengan Kang Saleh dan Sasmita, karena saya diminta oleh wali kota Pak Ahmad Syam. Juga di sini Kabupaten Bogor juga. Saya ngajar di SMP 1 Bogor Cibinong mulai tahun 70. Begitu tuh.
karena ada semua di diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa ngecapi, bisa nyuling, bisa main gamelan degung, bisa gamelan salendro, bisa gamelan Jawa, gamelan Bali, tari, oke-oke aja semuanya. Alhamdulillah itu modal. Sehingga dari mulai tahun 74 satu tim Kabupaten Bogor dimintakan oleh Kepala Dinas. Coba kan karena bisa enggak nih dalam porsi tingkat provinsi Jawa Barat laksanakan. Nah, termasuk si Betaria Sonata muridku yang pertama. Betaria Sonata. Murid saya pertama. Jadi saya bawa 120 anak ke provinsi Jawa Barat. Lomba dulu tiap ini sampai juara seprovinsi. Badan. Nah di situ baru saya diistrenan jadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Ya, nah ya. Nah dahulu mah waktu serang aja lomba itu nggak seperti sekarang. Sekarang mah kecil, hanya kupu aja, hanya tarinya bagaimana itu aja. Dulu mah enggak. Jadi harus ada rampak sekar, ada paduan suara, ada solo, ada anggaran sekar. Ada tarinya, tari rampak, tari tunggal, terus ada model sandiwaranya, ada yang drama suaranya gitu. Jadi merupakan suatu kabaret gitu. Rangkaian. Nah, itu makanya saya sebagai sutradara. Perseni SD, SMP dan SMA saya kepilih terus untuk ini kan, alhamdulillah. Nah, begitu karena bagus dan segala macam ini ya saya serenan. Nah, waktu tahun 60 berapa ya? 73 kalau nggak salah. Ya, 73 itu ada jambore nasional. Pramuka membutuhkan tenaga. Waduh, pembina saya diangkat langsung jadi pembina aja. Enggak seperti ini, enggak orang lain belajar dulu gimana ya, saya langsung dijadikan rekan ini. Dan siap pada tahun 73 itu jambore nasional di Cibubur membawa 80 penggalang ya. Alhamdulillah. Karena berhasil itu tahun 74 panggil lagi penegak nih pramuka. Harus siap, saya bawa 15 orang ke Minasatene Pangkep, Sulawesi Selatan. Di sana luar biasa. Ada segala macam. Dan akhirnya tahun 75 juga pagelaran seni di Manado saya bawa. Dari Komara Sunda siap dibawa juga karena Kabupaten Bogor. Nah, tahun 77 bawa 112 orang ke Sibolangit, Sumatera Utara. Jambore nasional di Sibolangit. Wah, dari pembangunan, pokoknya besar pengalaman saya ini. Sampai kata, makanya waktu dipanggil oleh Pak Wakil Bupati waktu itu kemarin ya itu. Wah, karena ini di mana ini dengan presiden di Cibubur Pak? Ini di mana ini dengan presiden juga di Minasatene Pangkep Pak? Si Pak karena lagi pakai tigor ya, lumayan hebat. Hadiahnya terbang pakai helikopter gede. Kebone. Nah, ini dirangkul oleh siapa ini? Itu di Sibolangit oleh Hamengkubuwono IX. Karena apa saya dipanggil waktu itu Raja Guguk ya, ada gubernurnya. Guguk siap. Mana yang pimpinan latih tarinya itu tim ini. Saya Kak siap panggil ke atas Mas Tribun. Wow. Dirangkul. Orang Jawa, orang mana ini Anda? Ayah Jawa, Ibu Sunda. Campuran Jawa Barat. Nah, waktu ketemu lagi beliau ke Citirup sini. Waktu akan tanah apa? Nah saya dari bupati, karena ada raja cina pakai ini ya, ada tuh fotonya, melangkon, keris, ngacapi pekana, terus sambil nyanyi, oke Pak siap. Wah bupati ngogok apa kana, nyanyi, sambilnya lucu, malati, yang ayah di taman-taman sari, ini aja. Langsung dipanggil kata bupati karena dipanggil raja bapak aja karena yang dipanggilnya dorong-dorongan sama kan ini. Nah tapi baru itu ketahuan saya diginikan orang Jawa ya iya nggak usah ngomong ya benar
tahu ini. Itu tidak waktu ceritanya. Nah pengalaman untuk yang lain lagi di ini kan, memang susah sih ya. Tapi bukan Agul saya ini dia. Untuk yang rekan-rekan ini sekarang sedang digarap oleh saya itu, karena saya kepilih aja dari Dewan Kesenian untuk pembinaan di Kabupaten Bogor ini. Terus di tahun 73 itu Pak Wali Kota ingin, karena untuk ini bagaimana bisa nggak bikin Wali Kota itunya Pak Saleh dan Sasmita ahli sejarah. Pak karena mah bisa Pak bikin apa aja tari dan segala macam kan gitu. Udah bagaimana Pak karena bisa nggak membuat tim kesenian ini? Mangga Pak, aku membuat nama-namanya. Akhirnya namanya udahlah, yang lain mah apa masalah-masalah kerajaan dibawa. Kata saya mah udahlah, Hanjuang Siang aja Pak. Itu Hanjuang Siang itu kalau dicantumkan di Bogor di rumah harus ada Hanjuang Siang. Tek tanahnya di Bogor. Maju kota Bogor. Saya itu mau diangkat langsung jadi pegawai di sana ya. Bupati nari jangan Kabupaten Bogor aja, waduh saya di mana? Coba aja nih cepat oke aja, karena jenis kesenian apa yang untuk daerah Jawa Barat aku bisa, gitu, bukan sombong ya. Seperti dalam porseni dibutuhkan kecapi, pemain gamelan, penari harus bisa coba memberikan materi tari dan segala macam. Ini aja dulu dilatih. Ini anak saya tadi mulai kan harus bisa. Bagaimana caranya? Alhamdulillah sekarang jadi sarjana tari semua. Begini lah. Nah ini Komara Sunda, alhamdulillah sesuai dengan cita-cita. Saya nggak bawa apa-apa dari cerita dari Bandung itu, walaupun bapak saya itu komisaris besar polisi ya, lamun di sini mah Kapolres sebenarnya gitu. Nah gitu, tapi saya ke Bogor itu nggak mau diantar oleh supir, nggak mau dikasih duit, nggak apa, seadanya aja, bawa piring 1, sendok 1, gelas 1, dan ini bawa sini langsung ngontrak di sini. Saya karena ditugaskan untuk dia di SMP 1. Saya ingin tempat ini. Nah, alhamdulillah ini dari mulai tanahnya sampai genting dan soal itu hasil. Enggak minta dari orang tua. Enggak ini ya sekarang. Kalau Komara itu secara artinya apa? Oh, wibawa. Wibawa. Nih, Soekarno. Nah, pasti akan tahu orang Dasinga. Pasti tahu nama Soekarno ada di Cariu. Pada Gunung Putri situ tahu. Sebab saya ngebina kan ini. Komara jadi ada. Kalau gowong tabu gaungnya gaung Komara Sunda, tapi kan area Jawa ya, tapi kenapa nggak Komara Jawa gitu? iri lagi Ya, itu juga saya tanyakan tuh, kenapa nggak Komara Jawa? Iya, kan kita janji di mana-mana kita berada, kan Indonesia mah kemana saja ya. Kata kasarnya, kata kecubus dengan kalau nanam apa saja, pasti akan jadi aja. Termasuk kita juga pembinaan di mana saja akan berjalan asal benar-benar. Hanya saya suka wanti-wanti, termasuk kalau ada pertemuan dengan beberapa di pariwisata dengan semua ini, ada rekan-rekan di pimpinan organisasi. Kalau kira-kiranya nggak mau rugi, janganlah jadi pimpinan organisasi atau sanggar. Jangan rugi, banyak ruginya. Sekarang latihan. Nayaga ada 10 latihan. Rokoknya, san kopinya, makan. Dipanggil oleh Pemda Kabupaten Bogor hanya sekali. 2 bulan enggak tuh. Nah itu ya. Hanya saya pintar-pintar bagaimana. Makanya saya mengadakan melatih pembinaan ke sana ke sini dapat duit dikumpulkan. Berikan ini sisihkan untuk berikan ini. Nah, sekarang dipegang oleh anak terasa, supaya dia juga berbicara di depan saya tuh dengan anak itu. Terima kasih saya dijadikan jadi anak papa. Kenapa gitu? Ternyata sekarang tinggal ke sana dapat duit. Dipanggil ke sana pulang dapat duit itu kan, dipergunakan di mana-mana di bersekolah iya. Kayak saya aja ke sana sekali.
Makanya mungkin kalau saya kecil datang ke Pak Camat, lapar minta makan aja, hasil dikasih ya. Makan nasi. Kenapa? Saya tidak pernah pamrih. Kalau dalam seni itu terus terang aja, nggak usah gimana ya mengharapkan gini. Tapi Allah mah adil mah ini. Aku harus menggunakan Kabupaten Bogor harus dijalankan. Padahal mas, saya orangnya orang Bandung ya. Kenapa ini? Tapi sangat cinta. Makanya saya bikin tuh. Waktu mau itu mendapatkan jadi seniman dan budayawan kreatif waktu itu ya. Nah, tuh nyanyikan lagu Moto Juang Kabupaten Bogor. Boleh nanti kita rekam Nanti gambarnya. kita kabar. Ada udah bikin apa rekaman? Video klip. Atau udah rekaman? Udah tapi hanya itu hanya sekilas saja. Saya belum ini kan. Nah sekarang untuk ini Komara Sunda terus terang aja saya menanamkan kepada bagaimana caranya untuk dekat ini, sebab kalau kita menunggu sumbangan bantuan dari Pemda kan kita mengharapkan lah banyak sekali mungkin Pemda itu kan ini. Tapi harapan saya di Pemda itu, saya pernah melaksanakan megang seni dan budaya Kabupaten Bogor. Dinilai dulu, di ranking gitu. Mana nih kesenian yang paling muncul? Oh ini nih yang nilainya 9 nih, ada 10 yang bagus begini ya. Oh ini yang 8 nih, oh ini nih yang perlu dibantu sekali nih. Gitu. Jadi ketahuan. Nah di sini rampak sekar ada, rampak gendang ada, rampak kacapi itu, kacapi babalata ada. Mau tari rampak mangga, rampak ini saya ciptakan semua. Begitu. Gamelan degung, putra putri, bahkan ada di sini kan ini kan ini. Sebenarnya kalau kami adakan ini aja, ada modal siapkan teh tuh, harusnya mah bulan ini ya Agustus. Kalau mau ada yang membantu untuk itu kan, ada kan Pasanggiri lomba tari setia. Jangan tingkat kabupaten, se-Jawa Barat undang aja boleh. Rekan-rekan makanya kemarin waktu pertemuan saya dengan rekan-rekan yang sekarang seniman budayawan Jawa Barat, karena saya juga termasuk ke sana sebagai pengurus ya kan ini sama. Wah karena mah hebat nangani ini iya tuh tempota. Saya sampai menatar sebab waktu dipanggil oleh wakil gubernur tanyakan apa ini pentakara itu, penataran tari dan karawitan pak. Ini sudah ada di mana-mana belum, hanya di Kabupaten Bogor kayak yang mengadakan hanya Sanggar Komara Sunda. Wah ini mah sedunia atuh. Jadi saya berani langsung ke Pak Bupati, langsung ngomong dengan Kepala Dinas Pendidikan. Kebetulan Kepala Dinas Pendidikan itu murid saya kemarin. Yang siapa? Nah, Lutfi Sam. Itu murid saya di SMP dan SMA. Baik, orangnya pintar. Makanya kalau saya manggil Kasep, sampai para itu pejabat yang lain, Kasep. Orang pintar, nurut dan lain-lain. Tolonglah Bapak bikinkan ini surat untuk kecamatan untuk ini. Saya ingin kasihan karunya Kasep. Coba Anda kan bisa nyuling, ada banyak guru yang bisa nyuling acan. Ini mah bisa nyuling, mudah-mudahan dilatih Komara Sunda. Saya mengadakan penataran adanya Pak, yang ngayakeun penataran tari dan karawitan untuk guru-guru. Tapi untuk yang nol, yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa nari, tidak bisa suling, tidak bisa gamelan, itu yang diterima. Nah sekarang itu udah 422 orang Kasep pernah ditatar melalui fasilitasi Disdik. Bos, ya kami mah hanya itu aja, izinnya aja. Izinnya doang. Ya, kerjasama Komara Sunda dengan Disdik izin ini. Biaya mah dari masing-masing tapi murah. Saya jangkau gitu ya. Jadi setiap hari Sabtu, bayangkan belajarnya pupuh ya. Nah terus kalau apa? Suling, kawi, gamelan, tari. Tadinya tari apa aja? Klasik sama tari Tepongan dasar. tepongan. Nah, ini pelatihnya juga ikut ini. Bisa, alhamdulillah.
Sekarang kan kalau ada ini, saya tidak merasa merugi. Kalau sekarang kalau ada lomba kupu, biasanya penuh ke sini. Lusa atau yang akan datang akan ada lomba pupu. Dan guru nage tebari sana tuh. Jadi kan dia udah ajar tak sepuh, saya dapat amplop banyak. Lumayan. Tapi kalau merasa diri untuk mencapai Berhasil. itu, wow, tidak bisa, tanggung jawab harus itu kan. Makanya diadakan penataran. Dan bisa pupu ya 12 lagu-lagu kawinnya dikasihkan. Ini nah hanya Neng, ada beberapa kesalahan karena bapak mah suka dulu rajin tiap mau ke kantor saya ngomong dengan kepala dinas, daripada di kantor hanya begitu aja sama lebih keluar gitu apa saya izin seminggu 2 kali keluar pemeriksaan pembinaan itu anggarannya ada sampai yang terakhir dalam rapat maaf kepala dinas, saya punya suami bangga sebagai kasih dan seni budaya di ini. Tapi sayang, kesanggar sendiri mah tidak memperhatikan. Coba itu mah 50 juta, 40 juta, gamelan, sok bantu katanya dari dinas pariwisata. Komar Sunda mah nggak pernah, saya mohon perhatian. Tapi pernah dibantu nggak Pak? Saya waktu saya jadi itu saya tidak bisa untuk sanggar sendiri. Enggak. Saya tidak bisa. Waktu itu dalam rapat, udah kepala dinas karena kenapa? Semua pimpinan sanggar ada ya. Dia tahu mereka. Oh iya, berarti Soekarno itu tidak memperhatikan dulu untuk pribadi. Ya nanti Neng, saya akan instruksikan kepada Bekasi Seni dan Budaya untuk menyumbangkan ini gamelan siap bikinkan ini ya udah karena ada instruksi itu ya udah saya bikin catatan ini Kemara Sunda itu ada gamelan itu jadi enggak Bukan kita minta gitu. enggak karena saya sebagai pimpinan kesempatan gitu. Jadi kalau siswa yang ingin daftar atau latihan di sini Kursus kan tiap minggu ada nih. Kalau bisa mah ini juga pelatihnya. Jadi dari jam 8 sampai maghrib ya. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Sebab dibagi kian kelas. Dari kelas-kelas. Dibagi kelas. pembagian kelasnya tuh Ya kelas satu apa? kelas 1 jam sejam. Kelas apa aja Neng? Kelas dasar 1 sampai dasar 6, kelas mahir. Yang paling tinggi itu kelas mahir. Yang diajarkan apa aja? Untuk sekarang itu tari klasiknya masih diajarkan, terus jaipongannya juga sama Nusantara. Ada Bali, ada Padang, itu udah kita mulai sambil Betawi. Itu sudah dibuka kelasnya. Kelas Nusantara. Kelas alat musik gitu? Kalau alat musik mungkin yang privat ya, itu mah kalau misalnya untuk pelatihan kita kalau misalnya ada acara itu kita Ada tim, ada timnya Tim. seperti itu. Kalau untuk privat alat musik bisa karena di sini juga Aifan sama anak saya kan ininya seni musik juga. Jadi alhamdulillah Neng jadi Lengkap ya performa. 6 sarjana. Masya Allah. Ya, sarjana karawitan, sarjana tari. Jadi ada anak ini sarjana tari, itu siapa? Ipan sarjana musik, istrinya sarjana tari. Ya, itu yang 20 negara sudah keliling. Iya. Karena baiknya kemana-mana aja, tapi anehnya ditarik oleh BRI. Iya, dia kan Jurusan tari tapi tadi di BRI aneh. Jadi BRI ingin kenal supaya ini merinya punya ini gitu. Terus ada lagi cucu, dua-duanya udah dari SB kemarin lulus. Itu Alhamdulillah tadi. Abah maksa nggak ke anak kamu cucu harus sekolah seni ya? Begini. Ya, apa ya udah titisannya begitu ya. Kenapa? Ini saya selalu begini. Hasil dapat gaji, dapat kalau ada honor apa-apa. Ada kan cucu anak-anak ini. Saya mah gini aja nih. Sini nih. Lihat berenang. Wih. Uang di mana itu? Seni. Gitu. Nih, ke sekolah. Nih. Datang lagi dapat main pentas deh begini.
dapat uang dari mana itu kan gampang amat gitu ya. Seni. Nah, berikan. Dengan nggak disuruhkan awas sama kalau tidak seni awas. Itu jadi saya selalu dibawa diajak pentas, diajak apa-apa menghasilkan ini. Gampang sekali. Terus dengan membuat tek nanti lihat karya dari saya. Semua yang membuat mahkota itu saya yang bikin nih saksi. Itu aja. Manual gitu semua. Iya, ada tuh semua tuh ada di sana. Yang tadi untuk tari topeng, untuk tari satria, untuk tari ini Karya Bapak semua. karya semua. Seni Alhamdulillah. rupa juga ya. Ya, Ini seni rupa berarti. Seni. ya mungkin kalau lupa. Teriak seni. Ya kalau seni rupa mah di itunya dari warna-warna yang itu aja. Ini ada. Karena Bapak belajar semuanya. Ya makanya Paket lengkap jadinya ya. Iya. Di dirinya lengkap. Saya ciptakan tarian ini, tari Dewi. Harus tanggung jawab, bajunya bagaimana dan lain. Ciptakan dulu desain ininya, tek gini ini. Gini mesti tempelkan, jadi sendiri. Dari mentah nanti bisa coba lihat di sana itu. Mangga. Makanya waktu itu Pak Wakil Gubernur kan karena ini, begitu aja. Kebetulan saya juga waktu itu ada waktu di filmnya itu, ya Allah, kok saya pakai singlet ada di situ, kok ada di gubernur gitu ya? Pak ini dari siapa yang ngambil ya? Tahu tuh. Mungkin ada yang datangnya, nah seperti ya datang ke sini merinya. Kalau ini kan bicara dulu, kalau dia mah enggak bener, assalamualaikum. Dengan Pak Karna, ya, Pak bisa enggak ya kalau pentas gerak kayak nikah, saya menikahkan anak, begitu merinan gitu ngomong mate. Oh bisa aja, pada saya pakai ini mah dia trek, bagus nih, bisa motoan ya Pak, mangga trek, padahal mah putusan Jawa Barat meren. Intel. Makanya ketahuan waktu dibuat bak, waktu di Sulawesi ini, waktu di Kalimantan, di Sumatera ini gitu. Ini di mana Pak? Karena kan ini di Lombok, waktu bapak penari 12 penari, harusnya 3 hari, jadi seminggu diminta oleh gubernur. Dan oleh kebudayaan sana udah aja Pak pindah ke sini aja. Ada kesempatan Bapak jadi gitu. Atau meninggalkan Bogor mah sama aja saya bilang. Iya nggak bisa. Saya ditarik di Bandung juga udah nggak ini enggak. Saya cinta buatan Bogor. Gitu. Nah ini kecintaan saya pribadi untuk ini mudah-mudahan tembus kepada pejabat. Apa kan ini yang menggeluti budaya. Kalau pandang Kalau zaman 70 sampai di pariwisata ini itu di sekolah itu ada pelajarannya model seni tari, ada pupuh, ada kawihnya, ada bahasa Sunda itu merembet kepada semua lagu ke dalam seninya dan segala macam. Itu dalam pelajaran bahasa Sunda. Jadi di dalamnya tuh berakar gitu. Jadi guru harus betul-betul karena Papa sendiri ini saya berani untuk mengajar ini karena udah ada modalnya. Tari dulu tari klasik dulu, tari tani tadi diberikan. Oh ini pupuhnya, oh ini kawihnya, oh ini nih rampak sekarnya. Ada semua. Sekarang mana rampak sekar? Ada enggak? Sekarang paling dihitung aja 1 2 saya tahu sekarang yang gurunya bisa main kecapi memberikan itu kan ini. Sekarang yang tari banyak, hanya itunya jaipongan dulu. Pak saya udah kumpul waktu di dulu sekarang mah ISBI rumah di Asti ya. Saya ngomong dengan Kang Gugu penciptanya. Kang itu gimana itu? Kalau saya tidak setuju itu. Tari jaipongan diberikan kebebasan. Dua pakaiannya belah begitu. Ada tangkal caringin, ada ayam, segala dipasang-pasang rawui. Itu kan jaipongan itu mah hanya pencaksilat dan itu kebaya aja, kebaya Sunda ininya marah-marah dengan gerakan gitu. Terus gitu. Ini mah apa itu namanya? Nggak ada sekali susun, coba susun. Saya bilang kemarin kepada di sana dalam diskusi waktu dinas pariwisata, saya ngomong mana yang pintar-pintar penari-penari pimpinan-pimpinan yang gini
namanya naon eta dina jaipongan. Kok cenah tuh bab cenah. Ini tak ting di bawah tak. Dari naon teh namanya? Gak asal ieu we. Tapi kalau dari tari klasik namanya ini. Seperti ini. Bukan. Naon teh teh? Ukal. Ini nak ukal kamu? Ukal kembar. Ini naon Pak? Sembahan. Ini. Ting pang ting tering ungklik banyak. Tuh. Ada tanggung jawab. Ada filosofinya. Iya, saya Dewi memberikan itu ini keempat. Nih tanggung jawab. Nah, nanti kan kalau mati kan takut atuh. Diberikan weh ayo bebas ting. Pertanggungjawaban. Bajunya harus sesuai dengan ini ya. Contohnya itu. Jadi menurun. Sekarang satu karena ahli-ahlinya sudah banyak yang meninggal. Terus kedua zaman yang sekarang ini arus dari luar itu luar biasa. So, kalau anak namanya TikTok bagaimana? Ih, sampai kecil sampai ke bawah. Akhirnya anak-anak ini cucu aja. Kalau saya ngomong diam aja. Minta uang, pengen itu diam aja saya. Ada 5 cucu. Kan nanti ada yang nyolong. Mungkin artos yang meser bakso kan ini. Nih. Jadi harus pakai. Nah, masih ngomong kayak ibu nate nangis duaan. Sangat si abah dikasih aku mah enggak kan ini. Ngomongnya bahasa Sunda. Mungkin artos kalau meser permen atau misalnya nang gesok ayo naci kan. Balik deh. Oh iya. Nah, itu untuk melatih. Terus sekarang mah di rumah orang-orang Jawa bahasanya juga bahasa Sunda itu. Hebat, saya pergi ke Jawa ngomongnya Jawa, di Bali kan kuat. Nah di Jawa Barat, Ya. muni Sunda teh ini, hese kau orang Jawa guru denya, di rumah nanti bahasa Indonesia, wajah jadi benar nanti. Lalu orang Sunda mau bagaimana? Nah itu salah satu diantaranya menurun. Terus sekarang pelajaran di sekolah gurunya sudah ini, makanya Komara Sunda walaupun bagaimana akan membantu sekolah-sekolah. Makanya sini ada 100 lebih ya teh. Ini anak-anak ini tiap ini terus masuk lagi, ada keluar masuk lagi. Terus berkembang tariannya. Ya tari klasik tetap di sini. Saya udah instruksi kepada anak saya. Semua ke IPAN semua. Boleh sekarang ganti ya itunya. Tapi mohon maaf jangan mengalahkan tari klasik. Kalau 50-50 boleh. Klasik 50%, jaipongan atau apa 50%. Oke. Tapi kalau jaipongan 60% klasik, 40% nggak sesuai coret. Saya tidak mau, tidak bisa. Ini amanat dari guru saya tuh. Nah sekarang sanggar mana silahkan cari. Jadi artinya tetap aja perubahan tetap bisa kita ini kan, tapi klasiknya ini harus tetap ada dilestarikan. Sebab tarian apapun ini dasarnya dari klasik gitu. Itu maksud saya itu ini ya. Dan keduanya memang jangan sampai hilang bagaimana. Dan juga amanat dari Pak Gubernur waktu ajukan klasiknya Pak Yudin juga begitu pesan begitu ini. Jadi kalau melihat kegelisahan tadi misalnya pemunduran ini, nah kalau Abah berpandangan untuk pemajuan seni budaya Sunda di Bogor ini sebetulnya yang perlu kita lakukan apa? Ini pemerintah bagaimana? Nah, pimpinan walaupun tidak bisa, tapi harus belajar mengerti apa. Kalau masuk jadi pimpinan ini dalam bidang seni ya. Oh seni ini. Oh ini harus begini. Oh ini harus begini. Harus memberikan gini. Oh modalnya harus begini. Akan maju ini kalau bantuannya untuk ini. Itu akan. Tetapi kalau pimpinan dengan staf dan lain-lain tidak mengerti kan ini, udah celaka. Itu. Sekarang kan kebanyakannya silakan aja. Asal masuk sebagai pegawai ini, masa ada di bidang seni budaya itu yang tidak mengerti akan menentukan ini. Saya suka diam. Makanya kalau diadakan rapat untuk di dinas, bukan saya suka diam aja, tidak banyak omong diam. Yang paling nanti ada masukan aja, kasihkan aja. Nih. Karena saya nggak mau kan ya seolah-olah memukul berdebat atau kan diri ya, jadi tidak bisa, saya nggak mau begitu. Hanya kalau ada rekan-rekan yang lain, papa ada papi, banyaknya papi,
coba berikan pengarahan bagaimana untuk masalah ini. Nah, saya gampang, tinggal mempeh mereka aja. Sekarang anda jadi pimpinan sanggar ini mampu nggak pribadinya untuk memberikan ini semuanya? Sebab pimpinan sanggar itu siap menyiapkan tempat, menyiapkan modalnya, kan fasilitas segala macam. Makanya tanyakan kepada anak saya, teteh, sisihkan uang ininya sekian, ini sekian, sok jalankan. Sekarang kalau ini Komara Sunda sekarang ada 100 anak. Kali 100 berapa teh? Beda-beda. Hah? Beda-beda, ada 130 sampai 150. Nah, kita diambil aja 120 ya. Kalau ini 100 aja. Itu kan udah 12 juta. Nah, tahu nggak? Udah Pak Bupati atau ketua DPR lain ini dari mana nih bisa maju begini dan segala macam. Saya kalau nggak melangkah begini, bagaimana atuh? Kasihan. Makanya suka sedih lihat ke sana. Ih, Komara Sunda mah ya, mau melangkah, siap. Bila perlu, aduh, teh untuk beli gini, bayarin aja, kabar dah. Simpen, takut hilang itu kabarnya. Iya, 2 tahun. Titip sekolah. Titip. Biar pintar. Biar pintar. Nah, gitu. Nanti dibantu lagi, perpanjang lagi, beli dan gitu. Tahu gimana tuh? Saya berikan pendidikan itu. Jadi bukan melatih untuk tidak ini ya, pinjam, tapi demi kalau itu. Tapi kalau sudah berjalan sekarang kan, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk amal ini saya ingin merubah ini, malu. Seharusnya ini permohonan harus, tapi saya insya Allah kalau ada kesempatan saya bicara dengan itu saya akan langsung gitu. Rasuna gimana Pak? Kau mau diberi tanahnya, tempatnya yang spesial ya. Ini pas sedek kalau datang sini orang tua, aduh, udah penuh, orang tua teh nggak mau itu lagi. Parkirnya susah. Ya? Parkir susah. Saya di sana kebun. Di kebun orang. Nah, gitu. Nah, kalau nanti ada kesempatan saya membacakan dari awal Ismail Aidil ini, boleh. Untuk semuanya oke-oke aja. Nanti saya bikin cuplikan karya-karya dan apa yang pernah dilaksanakan oleh saya selama ini. Mangga. Tapi dari cerita tadi sih saya udah tergambar. Tapi ini saya butuh. Kalau kan kita butuh profil nanti tulisannya apa di bawah pengalaman segala macam. Ya ada. Bisa di copy nggak Pak? Bisa lah bawa aja. Ya. Jadi Pak, ini saya juga mau tanya. Seni kan selalu juga kalau itu memengaruhi. Nah ya, sebenarnya itu merupakan sudah hampir setiap saat saya pikirkan ya. Tapi sekarang buat apa? Udah aja berdoa. Gitu. Tapi gimana tuh? Hati tidak bisa meninggalkan begitu. Astagfirullahaladzim. Makanya saya berikan Teh Yuli, kumpulkan semua yang mantan dari kumpulkan bagaimana saya titipkan bagaimana caranya untuk di daerah gitu. Bisalah menyumbangkan tenaga dan pikiran, terutama ke guru-guru ya. Panggil lagi yang pentar kara itu. Jadi hasil penataran tari dan karawitan selalu calling. Ibu Neneng bagaimana di sekolah Ibu Neneng? Atos papi perkembangannya alhamdulillah. Tapak sekar jalan alhamdulillah gunaon. Moto juang Kabupaten Bogor diberikan atos. Oh nyebar. Nah saya kalau punya modal ini untuk ini ingin mengadakan pasanggiri tari dan rampak sekar. Tarinya tari klasik dan rampak sekar anggana sekar. Susah. Saya kalau nggak mau itu malu saya minta ini anak murid saya jadi Kapolda Sumatera Kalimantan di sana. Aduh, gimana ya itu pengen mengadakan tapi nggak buka pemerintah daerah Kabupaten Bogor nantinya. Masa iya? Gimana atuh ya? Modalnya sekian juta umpamanya. Diikuti oleh kalau ada guru sini 420 yang dari Tatar ya semuanya ikut 50 sekolah aja coba bidang tarinya rampak sekar saya kan 30 orang untuk 40 orang terus ini tarinya ke ini. Nah ini teh untuk bagaimana caranya supaya untuk mengikat. Jadi lagu contoh saya berikan ini
tujuan Kabupaten Bogor dan diberikan pada guru-guru. Berikan lagi ke anak supaya menyebar itu. Apa itu isinya? Tujuan itu. Asal Pemda memberikan modal aja ke Marasunda. Apa yang itu kan ini? Nanti pagelaran boleh. Pernah saya mengadakan minta itu kan. Saya kerjasama dengan Pak Bayu Sahjohan di DPR. PDIP. Ya itu dulu saya tarik. Maaf, bukan saya tidak kemana-mana pun sama. Kalau saya diminta oleh Pak Ahmad Yasin, kan karena puntennya kata pisuling sareng eta tarian di puncak, tapi kumaha acukna hejonya pakan mangga sor gitu nate belikan tuh kabaya hijau dan segala macam tariannya ada baju hijaunya kayak kuning, tapi harus ada merahnya. Ibu Megawati, teteh 5 kali ya Ibu Megawati yang kemarin itu selalu kalau ada tukang show Indonesia atau kan ini adanya di Sentul pasti dia ya terlokasi apa cuk namanya tuh yang datang ke sini kan ibu mungkin tanpa kendang sekarang tari 2 tari klasik. Oh iya siap sugan bayar saya sekian enggak oke siapkan kan ini ceritanya waktu itu udah kelima kalinya asa teh apa ke anda teh kayaknya sering, ibu kan ibu waktu jadi presiden itu membuka ikan rias, ikan di Nanggewer, ibu jadi presiden kan saya papa itu 30 penari dengan lengsernya, kan ibu waktu itu saya kan mendampingi ibu dekat gitu. Oh iya, tuh waktu ibu di sana di Bandung di Cikutra sama Pak Prabowo kan, yang bawa dongdang banyak untuk ini kan ke Marasunda bu, ibu itu. Oh, karena ya iya saya, karena saya tuh sampai ke sana udah berkenang-kenangan. Jadi tetap untuk supaya seni budaya ini bisa maju, coba tulah penataran teatru. Ya, bagaimana sekarang maaf ya koreksi, ada pembinaan sekarang selama 3 hari. 2 hari, selesai jam sekian, udah suruh pulang. Gimana tuh? Terus pelajaran apa yang akan diberikannya? Gitu. Dan tidak usah meminta bantuan ke ke kota Bandung ke segala macam. Panggil saya atau timang karawitan mah tari dasar dan karawitan. Oke, Ipan juga udah bisa mampu memberikan materi begitu mah. Statnya juga bisa memberikan tarian itu ini. Pokoknya menjelaskan gini-gini. Nah ini harus banyak itu, harus banyak. Gimana caranya dana untuk mengadakan? Ayo ada pembinaan. Hidupkan gitu ya. Iya, untuk menghidupkan. Ini celaka deh kalau melihat ini 1 berbanding 10.000 modern yang bisa nari klasik. Jaipongan mau kan boleh, wow kan ini. Tapi untuk tari klasik, sedangkan itu kan di Jawa mah sampai di pusti-pusti di Bali sampai di pusti-pusti. Di keraton-keraton kan tari bukan semua. Ya itu saya mau nanya, kenapa kalau Jawa tuh sangat bangga sekali dengan? Karena apa? Karena dari atasannya itu memberikan pengarahan. Dan ini punya arti yang luas. Punya sepertinya sekarang bermika ini dengan baik itu kan mengulas ini, memperhatikan ini. Terus kelestariannya inilah asli. Tari yapong yang tari Jawa teh tetap aja begitu. Oh, sama dengan saya tari Dewi di Komarasunda. Diberikannya tetap aja dari tahun 70 sampai sekarang. Jadi patuh sama patuh aja pakem. Berikan kan bagus tuh bajunya ada, sininya juga bagus itu kan ini. Jadi bagaimana kitanya kemauan? Hanya takut agul ya. Coba atuh minimal ada 10 karna gitu. Sekasarna ya. Ada 10 sekarna. Tapi kan sombong berenang bisa. Nah sekarang saya alhamdulillah punya nama anak Deviana dengan Muhammad Ipan udah bangga. Ipan karawitan dengan menunjukkan. Alhamdulillah waktu ada presiden, waktu ada pembina PGRI, ya udah organnya udah bisa ininya semua.
di sekolahnya itu kepake semua. Pan berikan pan ini karawitan, pan berikan ini lagu ini. Iya. Nah, kemarin juara kedua ya se Jawa Barat Ipan itu pupuhnya, kawihnya. Tuh, alhamdulillah ini membina bina terus bagaimana caranya. Saya nyugasan ke anak. Jadi teteh kalau sekarang di sekolahnya tiap sekolah 20, 20, 30, 40, karena jumlah kan ratusan kan lumayan bisa itu berkembangan. Tapi kalau saya tidak memberikan, jadi ngambil siapa lagi ya tuh? Nah gitu. Nah sekarang mudah-mudahan aja guru yang telah diberikan itu jangan hanya ingin mendapatkan duitnya aja dari. Enggak duitnya. Iya. Mana? Gede ya? Viral. Ya syukur ya. Jadi seperti bapak duitan bah lagi. Mau koyak. Begitu. Jadi sekarang Kabupaten Bogor itu masih lumayan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kesenian daerahnya itu masih lepas. Apa sebabnya? Bapak suka datang gitu kan. Karena di dalam organisasi Dewan Kesenian itu. Jadi Bapaknya Dewan Pakar dilantik oleh Bupati. Jadi membawahi Dewan Kesenian ini. Hanya sampai sekarang tapi nggak usah ngomong lah. Oh saya, Nggak apa-apa. Pak siapa ketuanya siapa men? Dewan Kesenian siapa? Si Sekarang Sugara ya? Ya, Sugara. ya. Dia ngerti nggak budaya Sunda? Saya udah, tapi saya jalan tengah. Kenapa? Sampai sekarang itu beliau tidak pernah datang dan segala macam. Sampai semua usulan kepengurusan itu mundur. Tapi kalau saya diem aja, kalau ini coba lanjutkan dong yang benar. Kita kan beradanya seperti saya orang Bandung, Bapak Jawa, tapi saya tetap aja memiliki Kabupaten Bogor. Bah, gedung kesenian kita menurut aku gimana? Nah, Nah, waktu pan ini sebenarnya ini harus ada yang ngurusnya, ada yang terjun, ada yang Dewan peduli. Kesenian harusnya. Iya. Enggak menurut Abah secara ruang, arsitektur, gedung kesenian kita. Karena sekarang ini tidak memenuhi syarat. Sekarang kenapa pengurusannya nggak diurus, nggak apa gitu. Coba sekarang dengan ada sebenarnya udah zaman Abah itu Bapak udah bikin ada panggungnya. Malahan ada ini kemana buat itu tata cahayanya, beli sound system yang besar benar. Oh pernah ada? Pernah aku yang dari anggaran itu saya adakan setiap sebulan sekali paling kecil itu ada pagelaran. Setiap sekolah-sekolah datangan. Coba hanya dengan dana bisa makan dengan ini resort ini, silakan pentaskan di masing-masing gitu. Ada paduan suara, ada apa jalan. Sekarang masih apa yang gerakannya tuh? Kumaha, gimana? Nah waktu zaman Bapak mah karena usul dan kebetulan benda itu Pak Bayu Sahjohan itu memegang di keuangannya ya waktu di Lentil saya ngaharewos. Udah Bapak sekarang Bapak lah jadi penasehat Komarasuda, tidak usah melek politik di ini. Kalau saya Golkar minta main, kuning jadi, merah ya. jadi, hijau jadi. Ya merah jadi, itu nama tanyakan saya tidak pernah. Enggak. Tapi di dalam baju kita menyesuaikan. Seperti Ibu Megawati waktu itu saya latihan hanya pakai kuning ya. Panggil kipasnya, panggil lagi waktu latihan. Gimana? Karena kalau itu kipas merah bisa enggak? Bisa buat. Gimana sekarang waktunya? Ayo itu aja pakai aja. Tinggal supir. Alhamdulillah, kasih duitnya bawa sini. Ya gampang udah jadi pilot sih. Lumayan kan ada uang ada. Berapa dikasih 4.000 terima 4 juta berapa ada pilot jadi merah. Nah gitu. Nah, jadi pernah menangani organisasi-organisasi di Bandung ya dengan modal yang itu seperti ikut ke Mangkoko, Sekabayan, ikut
tim Pemda Jawa Barat pernah ke Singapura, Malaysia, hutan. Bapak yang paling hebat kepake itu ini Apa? gendang. Benar. Kalau main topeng itu bagian aku menang di doa.